Halo semuanya, balik mana bersama aku, Bagus di channel BMT Movie. Di video kali ini, aku bakal review film lagi ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Kala itu ada dua orang kaya sedang berenang bersama, juga dijaga ketat oleh anak buahnya. Tak lama ada tembakan yang mengejutkan mereka semua, sehingga dua orang kaya tersebut harus diselamatkan. Kemudian Jet Li datang menyelamatkan salah satu dari orang kaya tadi. Terlihat itu semua adalah rekaman ketika Jet Li menjadi pengawal. Sang komandan menasehati Jet Li jika dirinya salah telah menodong kliennya dengan pistol, karena tugas pengawal adalah melindungi, bukan malah menodongkan pistolnya pada klien. Jadi nama Jet Li di film ini bernama John Chang, kita panggil John. Setelah itu John berbicara dengan komandannya. Komandannya memberi John tugas jika dia akan bertugas di Hong Kong untuk melindungi kekasih orang yang bernama James Song. John langsung memeriksa berkas orang yang ingin dia lindungi. Di sebuah bar ada seseorang dijerat sampai meninggal. Korbannya tersebut seorang akuntan senior. Yang membunuh seorang akuntan tersebut bernama Cui, yaitu seorang bos mafia. Yang melaporkan kejadian tersebut adalah Michelle Yeung, kekasihnya James, orang yang akan dilindungi John. Dari kejadian pembunuhan tersebut, ada 3 orang yang mengetahui. Satu adalah Michelle, sedangkan 2 lainnya telah meninggal. Hingga suatu hari saat Michelle ingin mandi, kucingnya meloncat ke bak mandi. Ternyata air bak mandinya telah dialiri oleh listrik. Dan sekarang Michelle adalah orang yang masih selamat. Scene berlanjut, Michelle ditemani pengacara dan pengawal ecek-eceknya bernama Ken mendatangi kantor polisi guna melakukan identifikasi pelaku pembunuhan tempo lalu. Identifikasi tersebut diketuai oleh Charlie. Dirinya juga ditugaskan untuk melindungi Michelle. James memberitahu Michelle kalau dirinya telah menyewa pengawal dari Beijing bernama John. Sampainya di rumah, John berkenalan dengan Charlie. Kemudian si pengacara menyuruh John masuk rumah dan menyampaikan uang dari James yang akan diberikan padanya. Lalu menandatangani jika John setuju dengan kontrak itu. Saat John memeriksa barang, Michelle mendatanginya. Mereka berdua kemudian berkenalan. Di sini Michelle mengira kalau John masih belum berpengalaman dan tiba-tiba ternyata kejadian tadi tak lebih hanya untuk mengetes John. Diketahui Michelle mempunyai adik bernama Billy. Kemudian John menyampaikan jika kegiatan apapun yang dilakukan oleh Michelle, dirinya akan mengeceknya terlebih dahulu. Setelah itu John berjalan mengelilingi halaman untuk mengecek keadaan. Hingga malam John mengecek rumah sampai di kamarnya Michelle. Dikarenakan John yang terlalu ketat sampai memasang CCTV di kamarnya, sontak hal itu membuat Michelle emosi dan kurang suka atas keberadaannya. John memberikannya jimat elektronik yang di tengahnya ada batu
Bila ditekan, John akan mengetahuinya. Tak sampai di situ, John yang disiplin akan keselamatan kliennya, dia langsung memasang CCTV di luar rumah, di halaman, hingga di dalam rumah. Esoknya sebelum Michelle pergi ke sekolah, John memeriksa mobil yang akan digunakan. Saat ingin bergegas pergi, Charlie disuruh John untuk menaiki mobilnya Michelle untuk mengelabui orang suruhan Cuy. Sedangkan Michelle dan Billy akan naik mobil lain bersama John. Di tengah jalan ada orang menggunakan sepeda motor mengikuti mobil yang dikendarai John. Lalu pengendara motor tersebut mengikuti Charlie. Di sekolah, John meminta kepala sekolah untuk mengizinkan Michelle cuti 2 minggu. Sampainya di rumah, Michelle curhat ke James karena John yang menjaganya terlalu ketat layaknya tahanan. Dari CCTV, John melihat dan mendengar keluh kesah dari si Michelle. James lalu menelpon John, memintanya untuk tidak terlalu ketat menjaga Michelle dan memberinya sedikit kebebasan. Alih-alih John akan menuruti, dirinya malah mengancam James akan memberhentikan kontraknya itu jika James mengatur-ngaturnya. Malamnya seperti biasa, John mengecek kamarnya Michelle. Suatu hari, John mendapati HP-nya berbunyi yang menandakan Michelle dalam bahaya. John langsung mendatangi kamarnya. Ternyata itu adalah ulah si Billy yang tak sengaja memencetnya. Scene berpindah pada Cuy yang diberitahu bawahannya jika Michelle dijaga pengawal dari Beijing. Cuy tak ingin tahu bawahannya harus membunuh Michelle secepatnya dikarenakan 2 hari lagi kasusnya akan disidang. Saat Billy bermain bersama Charlie, Charlie memberikan pistol mainan pada Billy. Suatu malam, Michelle diam-diam pergi dari rumah. Ken yang tahu lalu ingin menemani Michelle pergi. Sayangnya, John telah mengetahuinya. Michelle mencoba membohongi John agar dirinya punya alasan untuk pergi. Namun, John mengetahui tujuan Michelle sebenarnya. Dikarenakan telepon di rumahnya sudah disadap oleh John. Lalu terjadilah cekcok antara mereka berdua. Esoknya mereka semua bergegas menyiapkan diri untuk pergi ke pengadilan. Ken lalu memberitahu mereka semua kalau sidang ditunda dikarenakan Cuy baru saja masuk ke rumah sakit. Lantas hal itu membuat Michelle menelpon James untuk mengganti John. Michelle lalu menyampaikan jika dirinya ingin belanja. John pun terpaksa harus menurutinya. Sampainya mereka di mall, terlihat anak buahnya Cuy memantau Michelle. Di sini Michelle dan Billy berpisah dikarenakan Billy ingin bermain game. Ketika Billy sendiri, dia bertemu temannya lalu menghinanya karena pistol yang dia bawa cuman pistol air. Kemudian dia mengambil pistolnya Charlie dan mengganti dengan pistol mainannya. Billy lalu memberikan pistol asli itu ke temannya. Diperlihatkan Michelle yang sedang mencoba baju baru. Di samping ruangannya terlihat anak buahnya Cuy yang ingin menembak Michelle. Beruntung John menembaknya dulu, sehingga sekarang John yang ingin membawa Michelle pergi dari mall itu harus menghadapi anak buahnya Cuy.
Sampai di luar, Charlie menghadang anak buahnya Cuy yang menyamar menjadi satpam. Billy lalu memberikan pistol yang asli pada Charlie, namun Charlie tidak mau. Lalu tiba-tiba Charlie pun ditembak. Beruntung John langsung menembak satpam tersebut. Malamnya terlihat Billy yang sedih merasa bersalah. John yang selesai mengobati Michelle lalu mendatangi Billy, langsung menanyakan mengapa dia bersedih. Billy langsung meminta maaf. Dari tembok, Michelle menguping pembicaraan. John langsung menceritakan seorang anak yang selalu melakukan kesalahan, tetapi gurunya itu selalu memaafkannya dikarenakan anak itu selalu meminta maaf ketika dirinya salah. Setelah itu John pergi. Michelle yang mendengarnya dan dirinya yang merasa bersalah langsung meminta maaf pada John. Scene berpindah di rumah sakit. Diperlihatkan seseorang memaksa petugas untuk menunjukkan mayat yang baru meninggal. Orang itu langsung mengambil mayat orang yang sempat menembak Charlie tadi, kemudian membunuh semua petugas yang ada di sana. Orang itu langsung membakar mayat tadi. Film memperlihatkan ketika orang itu sedang perang. Ternyata mayat yang dia bakar itu adalah adiknya. Diketahui orang itu bernama Wong. Wong lalu didatangi bawahannya Cuy dan meminta Wong untuk membunuh Michelle secepatnya. Dengan amarah yang membara, Wong juga berniat membunuh John yang telah membunuh adiknya itu. John dan Charlie mendatangi rumah sakit untuk menyelidiki kasus kematian petugas. Charlie lalu mendatangi Cuy untuk menanyakan seseorang, namun dia cuma diam. Diperlihatkan John mencari identitas Wang. Ternyata Wang adalah mantan anggota tentara merah Cina. Kemudian Ken memimpin polisi untuk menyergap kediaman Wang, tetapi dia tak menemukannya. Suatu hari, John yang sedang membenarkan CCTV didatangi Michelle yang membawa payung. Di sini terlihat Michelle sedikit tertarik dengan John. Saat mengecek CCTV, terlihat Wang mengganggu sinyalnya John menggunakan gelombang elektromagnetik. John langsung mengejar Wang. Hari kemudian, mereka semua merayakan ulang tahunnya Michelle. Tak lama ada kiriman bunga dari James. Michelle mengangkat telepon dari James. James lalu mengajak makan malam. Sampainya di resto, John mengecek kondisi di sana. Singkatnya, setelah selesai makan, James memberitahu John jika minggu depan sidangnya dimulai dan tugasnya sudah hampir selesai. Sampainya di rumah, John yang ngopi sambil melihat CCTV, terlihat Michelle menghampirinya untuk memberikan arloji. Setelah itu HP-nya berbunyi. John langsung mendatangi Michelle. Ternyata Michelle tak sengaja memencet tombolnya. Michelle lalu mengungkapkan perasaannya dan mencoba mencium John. Untung iman John kuat, dia langsung pergi. John dan Charlie ngobrol di dekat kolam. Charlie mengatakan jika anaknya punya kesempatan untuk sekolah kedokteran di Amerika, tapi dia tak punya uang untuk mengirimnya ke sana. Meskipun pekerjaannya polisi, namun gajinya kecil, tetapi dirinya ingin menjadi pahlawan untuk semua orang. Charlie juga menambahkan, jika John menyukai seseorang, kita harus mengejarnya. Kalau tidak, diri kita sendiri yang akan menyesal.
Tak lama HP-nya itu berbunyi, namun John mencuekkannya. Terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Ternyata itu adalah ulah Wang dan anak buahnya. Ken yang tertembak membuatnya meninggal saat itu. Di tengah duel itu, Billy yang sembunyi berhasil diketahui Wang, lalu disandera. John pun langsung menyelamatkannya, meskipun pisaunya menancap di tubuhnya. Sedangkan Michelle yang melihatnya langsung keluar dari persembunyiannya, namun Wang berhasil menyandera Michelle. Di tengah itu James datang. Singkatnya, John berhasil melempar pisau itu mengenai Wang, meskipun dirinya terkena tembak 2 kali. Dan terlihat Michelle sangat sedih melihat kondisi John. James yang melihatnya cuma diam dan cemburu. Terlihat polisi Hong Kong mengantarkan John kembali ke asalnya lewat perbatasan. Michelle bersama James mendatangi perbatasan. Charlie mendapat koper dari John yang berisi uang, dan ada kertas yang berisi uang itu untuk pendidikan anaknya. Meskipun Michelle telat, Charlie memberikan kotak dari John yang berisi arloji miliknya. Film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.